Episode 14, Air mata yang jatuh di tanganmu. Kevin masih berdiri kaku di lorong rumah sakit setelah mendengar penjelasan dokter. Kata-kata itu seperti gema yang terus berulang di kepalanya. Kemungkinan besar, kakinya tidak akan bisa berjalan normal seperti dulu. Dadanya sesak, napasnya berat. Ia belum berani masuk ke ruang pemulihan tempat Racha dipindahkan. Beberapa menit ia hanya berdiri menatap lantai, mencoba menyusun kalimat. Bagaimana cara mengatakan hal sekejam itu pada orang yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Akhirnya, dengan langkah pelan, ia masuk. Racha masih terpejam, wajahnya pucat, tapi damai. Kevin duduk di samping ranjang, menggenggam tangannya, dan tanpa ia sadari, air matanya jatuh, menetes pelan, tepat di punggung tangan Racha. Harusnya aku yang melindungimu, gumamnya lirih. Kenapa justru kamu yang jadi seperti ini Karinaku? Tangannya bergetar. Beberapa saat kemudian, jemari Racha bergerak kecil. Kevin tersentak. Cepat-cepat ia menghapus air matanya dan memaksa senyum di wajahnya. Mata Racha perlahan terbuka. Dan entah kenapa, naluri Kevin bekerja lebih cepat dari pikirannya. Racha, bukankah Racha seperti biasanya? Hanya, Racha. Racha tersenyum tipis. Ia mengernyit. Rasa sakit itu mulai terasa. Kevin panik. Sakit? Apa sangat sakit? Aku panggil dokter ya? Kamu tunggu. Racha justru tertawa pelan melihat kepanikan itu. Kevin mendesah kesal. Kamu masih bisa ketawa di saat begini? Aku panik tingkah dewa lihat kamu kayak gini. Racha menatapnya lembut. Sudahlah. Jangan bingung seperti itu. Vin, aku tahu kamu takut. Kamu gak tahu mau ngomong apa. Kamu bingung? Kamu tahu aku menyampaikannya padaku kan? Kevin terdiam. Aku tahu, setelah ini mungkin aku gak bisa jalan normal lagi. Sebelum aku lari ke tengah tadi, aku sudah tahu konsekuensinya. Kevin menunduk, matanya memerah lagi. Kalau tahu begitu, kenapa kamu lakukan itu? Dasar ceroboh, ucapnya kesal. Racha tersenyum. Karena aku ingin melakukannya untukmu. Kalimat itu menghantam lebih keras dari vonis dokter. Tanpa aba-aba, Kevin mencondongkan tubuhnya dan mencium kening Racha. Racha membeku. Maaf dan terima kasih, bisik Kevin, suaranya serak. Mulai sekarang, semua bebanmu, biar aku yang menanggungnya. Racha yang masih terkejut menepuk kepala Kevin pelan. Sudahlah, bocah, kamu bicara sok begitu? Kamu belum tahu bebanku terlalu banyak. Kamu gak akan sanggup. Kevin langsung mengangkat wajah. Jangan panggil aku bocah lagi. Aku lebih tinggi dan lebih kuat darimu. Dan mulai sekarang, aku gak akan panggil kamu kakak lagi. Racha mengernyit. Lalu kamu mau panggil aku apa? Ratu? Tuan Putri? Atau Nyonya? Ia menahan tawa. Tapi wajah Kevin tetap serius. Aku akan panggil kamu, sayang. Racha terbelalak. Apa maksudmu? Panggilan itu bikin merinding. Kevin tidak menanggapi. Ia berdiri dan memencet tombol memanggil perawat. Sementara Racha masih terdiam, bingung dengan sikap Kevin. Karena jauh di dalam hatinya, akhir-akhir ini, ia juga merasakan sesuatu yang aneh pada Kevin. Sesuatu yang ia paksa untuk ia sangkal. Di luar ruangan, Arya Hardana berdiri diam di balik pintu yang sedikit terbuka. Ia melihat semuanya. Dan ia tahu, sejak lama, Kevin, putranya, memiliki perasaan pada Racha. Kali ini, ia tidak akan menghalanginya. Karena Kevin adalah putranya bersama Karina, wanita yang dulu sangat ia cintai. Dan Karina adalah sahabat baik Cynthia. Cynthia adalah ibunya Racha. Arya masih ingat jelas hari itu. Karina tertawa cerah sambil berkata dan bercanda. Cynthia, kalau nanti anak kita beda gender, kita besanan saja ya. Senyum Karina saat itu begitu bahagia. Ia tidak menyangka, dari ucapan Karina waktu itu, kini sepertinya akan jadi kenyataan. Anak mereka ternyata saling mencintai. Dulu, Arya menikahi Karina diam-diam karena orang tuanya tak merestui. Namun setahun kemudian, ancaman datang dari orang tua Arya. Jika ia tidak menikahi Sonya, wanita pilihan keluarganya, ia akan dikeluarkan dari ahli waris Hardana. Saat itu Karina sedang sakit, penyakit yang butuh biaya yang sangat besar. Arya tidak tega melihat Karina menderita. Akhirnya, dengan hati hancur, ia setuju menikahi Sonya demi biaya pengobatan wanita yang ia cintai. Namun ternyata pada akhirnya, Karina tetap pergi untuk selamanya. Dan sejak hari itu, Arya hidup dalam penyesalan. Kini, melihat Kevin dan Racha, ia seperti melihat pengulangan masa lalu.
Tapi kali ini, ia berjanji dalam hati, aku tidak akan memisahkan mereka, tidak akan lagi, aku mau putraku bahagia. Sementara di dalam ruangan, Raja masih menatap pintu tempat Kevin keluar memanggil perawat. Tangannya tanpa sadar menyentuh keningnya, tempat yang tadi dicium Kevin. Jantungnya berdetak tidak normal, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa sikapnya membuatku merasa aman? Dan kenapa aku tidak ingin menolaknya? Saat ini dua hati perlahan mulai jujur. Dan ada seorang ayah yang akhirnya memutuskan untuk tidak mengulang kesalahan masa lalunya. Tidak ingin memisahkan putranya dan pasangannya yang saling mencintai.